wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-akal. Ini kalau dalam ilmu hadis ada hadis tersendiri, ada ilmu hadis tersendiri, yakni mukhtalaful hadis, membicarakan dan membahas seolah-olah kok hadis satu dan hadis yang lain bertentangan. Sama seperti ini, awwalu ma khalaqallahu ruhi, wa awwalu ma khalaqallahu nuri, wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam, wa awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Bagaimana ini? Bukankah ketika Rasulullah SAW membicarakan itu sudah sahih pasti? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah kecuali wahyu yang beliau titipkan, Allah titipkan kepada beliau. Maka apapun yang diucapkan Rasul itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana ini? Apakah yang pertama kali diciptakan ruhnya Nabi? Apakah nurnya Nabi? Apakah al-aqalnya Nabi? Ataukah al-qalamnya Nabi? Ternyata di sini ada lanjutannya. Wal muradu minhum, dan yang dimaksud dengan kesemuanya itu tentang ruh, tentang nur, tentang akal, tentang qalam adalah syai'un wahidun. Pada hakikatnya satu. Jadi maksudnya bagaimana? Wa huwa al-haqiqatu Muhammadiyah. Bahwa yang disebutkan semuanya itu adalah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan bersamaan, ya ruh, ya nur, ya qalam, ya akal. Berbeda dengan kita. Kalau kita diciptakan ruhnya saja, dan ruh kita itu berasal dari ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya ada slide-nya ya, cuma lama kalau memasang slide ya. Bahwa pertama itu Allah menciptakan 4 yang barusan, ruh, nur, akal, dan qalam. Itu pada hakikatnya satu. Kemudian Allah menciptakan ruh para nabi, ruh para sahabat, ruh para tabi'in, ruh para tabi'un tabi'in, ruh para ulama salafin, ruh para ulama khalafin, ruh para ulama kontemporer, sampai pada saat ini. Nah, kira-kira kita jauh nggak dengan Rasulullah? Padahal usia jasad kita dengan jasad Rasulullah terpaut jarak antara 1445 tahun yang lalu. Kemudian ruhnya Nabi Muhammad SAW kapan itu mulai diciptakan? Sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah sudah menciptakan Nur Muhammad atau Haqiqatu Muhammadiyah. Munte aya anjeun makhluk moal dijieun, moal dijieun makhluk munte aya anjeun. Bahwa kalau seandainya tidak ada Nur Muhammad, maka segala sesuatu tidaklah Allah ciptakan. Tapi karena adanya Nur Muhammad, maka segala sesuatu Allah ciptakan. Dan penciptaan Allah terhadap Nur Muhammad ini menjadi rahasia tersendiri, bahwa nur jamaliyahnya Allah itu bagian dari Nur Muhammad, dan nurnya kita berasal dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat, mohon maaf ya, katakanlah bohlam gitu ya. Bohlam asalnya mungkin bolehlah 1000 watt gitu ya. Kemudian diciptakan lagi, kemudian diciptakan lagi, kemudian lapis berapa diciptakan lagi, diciptakan. Semakin jauh jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW, maka semakin kecil wattnya, karena semakin banyak yang perlu diterangi.
Nah, bagaimana supaya wattnya meningkat? Maka harus dekat dengan Nur Muhammad. Walaupun secara jasad kita tidak ada hubungan dengan Rasulullah SAW, tidak ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Berbeda dengan para habaib, berbeda dengan para sayyid, berbeda dengan para dzurriyyah Rasul yang sekali beribadah berrobitoh dengan Rasulullah SAW, nyambung sirnya. Tapi kalau kita, bagaimana dengan seseorang yang tidak memiliki dzurriyyah darah Rasulullah SAW? Jangan khawatir, jangan berkecil hati, karena kita memiliki Nur Muhammad. Jadi secara nuriyah, secara kecahayaan ruhaniyah, kita tersambung dengan Rasulullah SAW, walaupun secara jasad kita tidak ada hubungannya. Lalu apakah beruntung itu para habaib dibandingkan dengan kita? Kira-kira beruntung tidak habaib? Secara lahiriah jelas beruntung, tapi nuroniyah belum tentu. Kenapa? Rasulullah SAW justru memuji kita yang tidak ada hubungannya, karena Rasul menyatakan tuba liman aroni wa amanabi. Beruntunglah orang-orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Tapi Allah memuji akan keimanan kita, Rasulullah memuji akan keimanan kita. Watuba, watuba, watuba. 3 kali Rasulullah menyebutkan kekagumannya. Sungguh sangat beruntung, sangat beruntung, sangat beruntunglah orang-orang liman lam aroni wa amanabi, orang-orang yang tidak pernah melihat aku, belum pernah berkumpul dengan aku, tapi di dalam kalbunya tersembul rasa rindu dan cinta kepada kami.